Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kabarnya baik-baik aja. Di situasi pandemi COVID-19 ini, kita masih dianjurkan belajar secara jarak jauh atau disebut dengan daring. Baik, di sini saya akan menjelaskan di pertemuan yang kedua ini teknik pengolahan audio video untuk kelas 12 multimedia. Langsung saja, dalam pembelajaran teknik pengolahan audio video ini yaitu kita untuk memahami sebuah proses produksi multimedia, pemahaman dasar multimedia, praproduksi multimedia, produksi multimedia, pasca produksi multimedia. Yaitu seperti ini. Pernahkah Anda melihat seorang yang sedang membuat suatu produk multimedia? Dalam prosesnya ada alur yang harus dilewati untuk menghasilkan produk multimedia yang menarik. Multimedia pertama kali dikenal pada dunia teater yang mempertunjukkan pegelaran dan penggunaan gerak musik dan video untuk mendramatisasi suatu cerita. Sekarang multimedia dikenal dengan paduan dari hasil gambar atau image, grafik, teks, suara, TV, dan animasi sehingga menjadi suatu karya yang dinikmati secara audio visual. Ini adalah dasar dari sebuah multimedia. Jadi ada beberapa proses yang harus kita lalui ketika kita ingin memproduksi sebuah multimedia. Misal kita ingin membuat sebuah film, itu kita harus melewati beberapa proses ini. Kita ingin memproduksi sebuah film pendek misalnya. Kita harus melewati beberapa proses ini. Yang pertama, praproduksi, yang kedua, produksi, dan yang ketiga, pasca produksi. Praproduksi multimedia. Praproduksi identik dengan tahapan perencanaan secara umum merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi. Sebelum syuting kita harus itu termasuk praproduksi. Dengan lahirnya teknologi digital video dan metode nonlinear editing, maka proses produksi video menjadi lebih mudah. Ketika kita memulai sebuah proyek, terkadang kita memiliki stok shoot video yang kita butuhkan. Sebelum kita ke tahapan produksi, kita harus memenuhi dulu di praproduksi ini. Sehingga ketika kita akan memproduksi sebuah proyek itu akan mudah karena acuannya itu untuk memproduksi itu dari proses yang pertama ini. Dan tujuan praproduksi mempersiapkan segala sesuatu agar proses produksi dapat berjalan sesuai dengan konsep dan menghasilkan suatu karya digital video sesuai dengan harapan. Nah, sebelum kita memasuki konsep produksi, itu kita harus melalui beberapa tahapan di praproduksi ini. Contohnya, ini dia beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam praproduksi. Yang pertama, pencarian ide atau penemuan ide. Yang kedua, pembuatan sinopsis, treatment, storyboard, dan syuting script. Yang ketiga, istilah-istilah pengambilan gambar dalam produksi video. Ini beberapa tahap yang harus kita lalui sebelum kita melakukan produksi. Yaitu kita harus mencari ide. Seperti apa alur ceritanya? Seperti apa berjalannya sebuah film ini? Misalnya seperti itu. Di sini kita harus membuat sinopsis. Itu untuk alur ceritanya, treatment, storyboard, dan script dan syuting script. Kita harus mempelajari ini, kita harus membereskan semua proses ini di dalam praproduksi agar ketika kita nanti agar ketika kita nanti akan melakukan produksi itu akan lebih mudah
karena semuanya itu sudah dikemas dalam praproduksi ini, sudah dicatat, sudah ada blueprintnya di praproduksi ini. Dan yang ketiga, istilah-istilah pengambilan gambar dalam produksi video. Itu semua sudah dikemas dalam storyboard misalnya. Ini ketika kita mau ngambil di adegan bagian ini, itu sudah ada ketentuannya di storyboardnya. Dan ini perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan tahap untuk merencanakan semua kebutuhan yang akan dilakukan pada saat produksi video. Langkah ini dibutuhkan agar setiap kegiatan produksi bisa terencana dengan baik. Perencanaan produksi merupakan salah satu tahap yang sangat vital dalam produksi audio. Karena dalam tahapan perencanaan produksi ini, bagian-bagian yang akan dibahas mulai dari penjadwalan sampai dengan perencanaan anggaran dana produksi videonya. Langkah perencanaan ini akan menjadi lebih mudah dilaksanakan ketika semua langkah dari pencarian ide hingga pembuatan treatment storyboard dan syuting script. Jadi ketika kita ingin mempermudah dalam produksi, itu kita harus menyelesaikan beberapa tahapan yang ada di praproduksi ini agar kita itu punya acuan ataupun punya dasar dari praproduksi itu. Langkah perencanaan ini akan menjadi lebih mudah dilaksanakan ketika semua langkah praproduksi ini sudah dilakukan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut akan sangat membantu untuk memberikan gambaran tentang besar kecilnya produksi video yang akan kita lakukan. Jadi praproduksi itu adalah dasar ketika kita ingin membuat sebuah proyek multimedia. Tahapan dalam produksi yaitu pencarian lokasi pengambilan gambar untuk produksi video, perencanaan pemeran yang akan dijadikan talent dalam video, perencanaan tim produksi yang akan bekerja dalam produksi video, perencanaan peralatan yang dibutuhkan, perencanaan jadwal pengambilan gambar, perencanaan anggaran dana yang dibutuhkan untuk produksi. Di dalam produksi ini kita misal mengambil sebuah tema film dokumenter, tentang apa film itu. Nah, maka kita harus mencari lokasi yang kita inginkan. Itu pencarian lokasi atau penentuan talent dalam video itu termasuk di dalam sebuah produksi. Oke, selanjutnya persiapan produksi. Tentunya kita juga harus mensurvei lokasi, tempat pengambilan gambar, menghubungi talent, melakukan perekrutan talent jika dibutuhkan. Jadi ini adalah kebutuhan beberapa persiapan produksinya. Adalah tahapan paling akhir ketika kita ingin menyajikan sebuah video. Jadi yang dibutuhkan dalam pasca produksi ini yaitu software editing, perangkat komputer yang sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan. Salah satu software developer yang menyediakan perangkat ini yaitu Adobe. Berikut beberapa software dari Adobe yang digunakan untuk proses editing video. Yang pertama yang sudah tidak asing lagi yaitu Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Media Encoder. Ini adalah proses akhir dalam sebuah produksi multimedia. Jadi di sini kita melakukan sebuah editing sebelum disajikannya project tersebut. Jadi proses inilah yang paling akhir. Jika semuanya sudah dilalui baik dari pasca produksi, produksi yang terakhir yaitu pasca produksi untuk editingnya. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga semuanya bisa mengerti dan jika ada yang belum bisa mengerti bisa langsung tanyakan di WhatsApp group ataupun di
WhatsApp pribadi. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, dan saya tidak bosan-bosan lagi untuk mengingatkan sama kalian semua, meskipun kita masih pembelajaran secara jarak jauh ataupun daring, untuk menyikapi proses ini lebih serius seperti kita sebagaimana pembelajaran seperti biasanya di sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.